Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah semata. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya utusan Allah, untuk pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. 1456 tahun yang lalu, di salah satu gunung di kota Mekah yang dikenal dengan Gunung Hira, di dalam gua yang ada di puncak gunung sana, ada seorang hamba yang didekap dengan sangat kerasnya oleh makhluk asing. Dan makhluk itu mengatakan Iqra. Setelah didekap, kemudian dilepaskan, disuruh baca. Maka hamba ini mengatakan, Ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Kemudian didekap ulang. Hatta balagha minnil jahd. Sampai kelelahan aku. Dekapannya itu membuat beliau jadi capek. Kemudian dilepaskan. Diperintahkan untuk membaca Iqra. Tapi sang hamba memang tidak pernah belajar membaca dan menulis. Hamba ini hidup dari keluarga yang miskin. Hidup mengembalakan kambing. Di tengah-tengah memang tidak ada sekolahan. Kalaupun ada, hanya bentuk sekolah privat yang dimiliki oleh orang-orang yang berduit dan kaya. Yang ketiga kali didekap kembali, lalu dilepaskan. Dan makhluk itu mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hamba ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau tidak tahu dengan apa yang terjadi sebenarnya. Maka beliau turun dari gua Hira itu menuju ke rumahnya dalam kondisi khawatir, ketakutan. Sesampai di rumahnya beliau mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sang istri Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyelimuti suaminya. Dan kita lihat bagaimana istri yang solehah ini. Dia tidak bertanya tentang apa yang terjadi. Tapi dia konsentrasi bagaimana suaminya tenang. Setelah tenang, baru Rasulullah SAW bercerita. Bukan diminta cerita. Bukan istri memaksa suaminya bercerita. Tapi sang suami kemudian menceritakan apa yang terjadi. Takut Nabi SAW. Yang turun kepada beliau adalah makhluk yang jahat. Maka kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Kalla, la yukhzikallahu abada. Enggak. Sekali-kali tidak mungkin Allah menghinakan. Jin itu turunnya kepada dukun-dukun paranormal. Enggak mungkin Allah akan menghinakan engkau. Innaka la tasilur rahim. Mulai Khadijah menyebutkan satu persatu kebaikan suaminya. Seorang yang pandai menyambung rahim. Berbagi dengan orang.
memberikan pekerjaan kepada orang, memuliakan tamu, menegakkan kebenaran. Gak mungkin. Akhirnya sang istri membawa suaminya agar lebih tenang suaminya. Sang istri nggak tahu tentang apa yang terjadi, tapi dalam benaknya sang istri nggak mungkin suaminya dihinakan dengan didatengin oleh jin yang akan menjadikan beliau dukun atau penyihir nanti. Maka dibawalah oleh sang istri untuk menjumpai kerabatnya, Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sesampainya di rumahnya, Waraqah, sang istri tidak menyuruh suaminya bercerita. Ini kita lihat ya bagaimana adab yang mulia dari seorang istri kepada suaminya. Sang istri tidak mengatakan kepada suaminya, ayo engkau ceritakan kepada kerabatku ini. Tidak. Tapi sang istri mengatakan, Isma' min ibni akhik, dengarkan. Dia perintahkan kepada Waraqah untuk mendengarkan cerita Nabi SAW. Mulailah Nabi bercerita. Dari sini awal mula cerita hijrah. Setelah Nabi bercerita tentang kejadian yang dialaminya, Waraqah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Innahu lanamus alladhi nazala ala Musa. Yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tentunya ucapan ini membuat Nabi bergembira. Tapi tidak selang berapa lama Waraqah mengatakan, Laitani kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'assara. Andai kata aku dalam kondisi muda, udah tua Waraqah. Pada waktu itu bahkan dikatakan dia sudah buta. Waraqah mengatakan, andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah perkasa tatkala kaummu mengusirmu, la nasartuka nasran mu'assara. Niscaya aku akan membelamu, menyelamatkanmu, menolongmu mati-matian. Apa kata Nabi alaihissalatu mendengar ungkapan Waraqah? Awa mukhrijiya qaumi. Apakah kaumku akan mengusirku? Siapa yang tidak cinta dengan tanah airnya, tanah kelahirannya? Maka beliau bersedih ketika dapat informasi beliau akan diusir. Baru turun wahyu pertama, beritanya akan diusir. Maka Waraqah mengatakan, Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun orang yang membawa risalah seperti yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Tolong kalimat ini digarisbawahi. Semua yang membawa apa yang dibawa Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima tentunya akan dimusuhi. Dan itu terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memulai dakwahnya selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang kepercayaan beliau, sahabat-sahabat beliau, kerabat dekat beliau, yang beliau membaca orang ini orang baik, orang yang mau menerima kebenaran. Maka Nabi dakwain. Masuk Islamlah tentu yang pertama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, sahabat terdekat Nabi alaihissalatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga berdakwah sembunyi-sembunyi, diajak tuh orang-orang untuk beriman. Sehingga adalah beberapa orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud. Setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi, mulailah Nabi berdakwah terang-terangan. Itu pun karena perintah Allah. Allah perintahkan untuk dakwah terang-terang. Fasda bima tu'mar.
wa'arid 'anil musyrikin. Engkau sampaikan dengan terang-terangan, udah gak usah diurusin tuh orang-orang musyrikin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan kabar gembira atau berikan ancaman, peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Dan Nabi melakukan itu. Apa yang terjadi? Di awal dakwah beliau masih biasa-biasa. Karena dalam pandangan orang musyrikin, dakwahnya ini seperti dakwah orang-orang sebelumnya. Pernah ada orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Pernah ada yang mengajak orang-orang musyrikin agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tapi kemudian mereka hilang mati, selesai. Yang mereka lihat dari dakwah Nabi SAW, semakin hari semakin banyak yang ikut. Karena beliau Nabi. Maka mulailah orang-orang menyakiti. Khususnya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang lemah. Seperti Buddha, mereka yang tidak memiliki kabilah di kota Mekah yang akan melindunginya. Maka mereka akan menjadi pusat serangan, siksaan dan penindasan orang musyrik. Kita tahu cerita Bilal bin Rabah. Kita tahu cerita Sumayyah. Dan hal itu membuat para sahabat akhirnya berdoa minta sama Nabi SAW. Mereka memohon kepada Nabi agar berdoa memohon kepada Allah. Mereka udah gak tahan gitu, disiksa sampai mati Sumayyah. Maka Nabi SAW menenangkan para sahabat, mengatakan kepada mereka, kalian tahu umat-umat sebelum kalian, sebagian di antara mereka itu ditanam di bumi, kepalanya masih di atas, kemudian digergaji sampai kepalanya terbelah. Dan itu tidak membuat dia keluar dari agamanya. Ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga yang namanya daging, otot, urat itu terpisah dari tulang. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan hal itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Dan urusan agama ini akan Allah sempurnakan. Sehingga akan ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, perempuan berangkat dari Son'a ke Hadramut, dia tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala terhadap domba-domba. Menunjukkan kondisi yang aman sentosa. Tapi bukan sekarang gitu. Dan subhanallah, apa yang disabdakan Nabi SAW betul. Islam sampai ke Indonesia. Dulu di kota Mekah mereka disiksa, ditindas, disakiti. Tapi memang tambah hari siksaan itu tambah jadi. Rasulullah SAW pun juga tidak selamat dari siksaan orang-orang musyrikin. Awalnya para sahabat hijrah ke Habasyah, belum ke Madinah. Mereka sudah meninggalkan kota Mekah ke Ethiopia sana. Di sana mereka nggak bertahan lama, mereka rindu. Dengan berita orang Mekah masuk Islam, mereka balik, ternyata beritanya hoax. Akhirnya sebagian masuk kota Mekah, sebagian balik lagi ke Habasyah. Setelah meninggalnya paman Nabi SAW yang menjadi pembela Rasul SAW, juga meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, mulai orang-orang musyrikin mereka menyakiti Nabi SAW, menyekik Rasul SAW. Dan akhirnya mereka membuat makar. Ahibati fillah, amalan apa yang pertama dikerjakan sama Nabi SAW? Yang pertama beliau bangun masjid. Masjid Quba. Itu yang pertama dibangun. Masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat aja, tapi Islamic Center. Kemudian setelah itu bangun Masjid Nabawi. Bukan bangun rumahnya SAW. Masjid Nabawi yang dibangun. Setelah itu baru rumahnya. Kemudian Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajirin ini yang meninggalkan kota Mekah, nggak punya rumah. Mereka juga mungkin nggak punya kerabat di sana. Akhirnya dipersaudarakan. Bukan yang kaya sama yang miskin sama yang kaya.
Enggak. Jadi mereka memang dipersaudarakan agar mereka saling mencintai, saling mendukung. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga kaya raya. Untuk saling mencintai, saling tolong menolong. Kemudian beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi, dengan penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu bukan semuanya Islam. Ada orang musyrikin, kemudian ada orang-orang Yahudi. Seakan-akan Nabi meninggalkan kota Mekah, datang ke kota Madinah dengan perencanaan yang udah matang tentang apa yang mau dikerjakan. Bukan mencari rizki. Banyak orang hijrah, ya mereka lebih nyaman hidupnya. Sedangkan ini ketika hijrah lebih susah hidupnya secara ekonomi. Tapi banyak pelajaran di sana jamaah. Sekali lagi diantaranya orang yang hijrah itu ya memang harus mengorbankan dunia dia. Dan ketahuilah keyakinan itu di atas segala-galanya. Kalau kita mati kita nggak akan ditanya engkau dari mana? Dari Arab, dari Malaysia, dari Saudi, dari Indonesia. Engkau akan ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, karena kita udah masuk bulan Muharram nih, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah 36. Barakallahu fikum. Inilah jamaah kalender umat Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan kalender ini sebenarnya sejak penciptaan langit dan bumi itu ketetapan Allah. Tertulis. 12 bulan. Di situ ada 4 bulan haram. 1 terpisah, 3 bersambung. Yang bersambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Ini nggak ada di kalender Masehi. Ini nggak ada di kalender orang-orang Jawa umpamanya. Di kalender mungkin orang-orang Hindu, mungkin orang-orang Cina yang mereka punya kalender sendiri-sendiri. Kalender Islam ditetapkan oleh Allah 12 bulan, 4 bulan haram. Jadi nggak ada Januari, nggak ada ceritanya Agustus, Juni, Juli. Ini kalendernya, ya silahkan. Ini kalendernya siapa? Silahkan. Siapa yang punya kalender ini sebenarnya? Kita tuh harus mengkaji agama kita. Mumpung sekarang di awal tahun nih. Hafalkan bulan-bulan Islam.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsan, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ketemu Muharram lagi kita. Karena keberadaan sebuah kalender di sebuah negeri itu bukti eksistensi peradaban mereka. Dan kita nih 87,1% Muslim. Cuma itu, kalau dari 230 juta Muslim nih, kalau ditanya kalender Islam, entah berapa orang yang bisa jawab. Mungkin kita yang hadir kajian, coba tanyakan, Ana hafal nggak? Coba hitung sendiri. Karena memang gajian itu pakai kalender Masehi, sehingga kita yang hafal kalender Masehi. Tapi bicara Muharram, apa yang harus kita kerjakan? Mungkin kita mendapatkan banyak doa-doa awal tahun. Ya. Coba dicek. Apakah Nabi SAW mengajarkannya selama beliau berada di kota Madinah? Beliau baca doa awal tahun, doa akhir tahun, dipastikan hal itu. Yang kedua, ada doa awal bulan. Ketika melihat bulan, sebagaimana pernah kita bahas di awal Ramadan, Nabi SAW kalau masuk ke awal bulan, beliau itu berdoa ketika melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Katakan, ya Allah, ada riwayat mengatakan Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keislaman, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dibaca. Kemudian dianjurkan puasa di setiap awal bulan, bukan hanya bulan Muharram. Tanggal 1, 2, 3 kita dianjurkan puasa. 3 hari dalam sebulan. Atau mau diambil tengah bulannya nggak ada masalah. Tapi itu termasuk disunnahkan. Rasul SAW berkaitan dengan ibadah puasa Muharram ini, beliau mengatakan ketika ditanya ayyul ashhuri afdal, bulan mana yang paling afdal, beliau mengatakan syahrullahilladzi tad'unahul Muharram, bulan yang kalian sebut dengan syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram, dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan buat dia. Sehingga beliau juga mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi kita puasa di bulan Muharram ini lebih baik daripada bulan-bulan lainnya. Terus puasanya puasa apa? Terserah, bebas. Engkau mau ambil puasa 3 hari, tanggal 1, 2, 3, udah kelewat Ustaz. Baik, engkau mau ambil puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Tafadhal. Karena sebaik-baiknya puasa di bulan Muharram ini. Memang Nabi SAW tidak pernah puasa full 1 bulan. Sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku nggak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Yang sisanya beliau banyak puasa, apalagi di bulan Sya'ban ya. Kemudian ada hari yang mulia di bulan Muharram ini, yaitu yang dikenal dengan Ashura. Ashura itu mungkin bahasa Indonesia apa? Syuro ya. Mereka nyebutnya bulan ini bulan Syuro. Ashura itu artinya dari kata Ashrah, yang ke-10. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Ini cerita hijrah. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Kalau beliau datangnya pada bulan Rabiul Awal, berarti udah kelewatan. Muharram yang tahun itu udah kelewatan. Berarti Muharram yang tahun depannya. Fawajadal Yahud yasumuna yauma Ashura. Beliau hidup bersama orang-orang Yahudi di kota Madinah. Beliau dapatin orang-orang Yahudi ini puasa tanggal 10 Muharram. Mereka ditanya, kenapa kalian puasa?
Faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Ini hari kemenangan di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami puasa pada tanggal ini sebagai bentuk pengagungan. Apa kata Nabi SAW? Nahnu awla bi Musa minkum fa'amara bisiyamihi. Beliau mengatakan kami lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian beliau berpuasa dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi ahibati fillah, ini puasa Asyura. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di awal sebelum Ramadan diwajibkan, Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua ketika perang Badar tuh. Jadi ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi tidak mewajibkan lagi puasa Asyura. Beliau membebaskan yang mau puasa tafadhal, yang nggak mau puasa tafadhal. Namun sebelum beliau meninggal dunia, jadi pada subhanallah jemaah, Nabi masuk kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Ketika tahun ke-11 udah lewat nih, puasa Muharram udah lewat. Beliau alaihissalam mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasi." Kalau kita hidup sampai tahun depan, kita akan puasa tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 sama tanggal 10. Ini di antara hikmahnya untuk menyelisihin orang-orang Yahudi. Orang Yahudi cuma puasa 1 hari. Kita kalau biasa puasa sehari sebelumnya. Adapun keutamaannya, dapat apa orang yang puasa Asyura? Pertama, kita mengenang Nabi Musa alaihissalam ya. Gimana tanggal itu, malam harinya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ketika pagi hari, Nabi Musa sudah sampai ke pantai. Tapi tidak ada perahu yang dapat mengantarkan mereka. Menoleh ke belakang, ternyata Fir'aun udah nyampe juga. Cerita itu terjadi tanggal 10 Muharram. Dan yang berpuasa pada hari itu, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah." Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu. Hadis rawahu Muslim. Baik jemaah. Ternyata di Asyura ini ada banyak kegiatan selain puasa. Ketahuilah yang sahih, yang disepakati oleh semua ulama adalah berpuasa. Orang-orang Syiah, Rafidhah, pada hari itu juga hari kematian Husain. Tapi kita tahu setelah meninggalnya Nabi SAW, selesai syariat itu. Wahyu itu terputus. Artinya kita hanya melanjutkan apa yang dikerjakan Nabi SAW. Meninggal cucunya Nabi pada tanggal 10 Asyura. InsyaAllah di tahun 60 Hijriah. Husain terbunuh di Karbala. Taib. Orang-orang Syiah akhirnya nggak puasa di hari ini. Mereka menjadikan hari itu hari meratapi. Kalau kita lihat mungkin di YouTube ya, mereka sambil berdarah-darah ya. Kemudian mereka bikin parade atau apalah. Jadi hari itu hari kesedihan buat mereka. Sedangkan Nabi, hari itu menjadi hari kebahagiaan. Karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Tapi hari itu buat orang Syiah hari yang kesedihan. Ada yang lainnya menjadikan hari itu hari untuk berpesta. Berdasarkan hadis, memang ada hadis ya maaf, yang berbunyi, "Man wassa'a ala ahli yawma Asyura, wassa'a Allah alaihi sa'ira sanati." Barang siapa
yang meluaskan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura ini, maka Allah akan meluaskan bagi dia sepanjang tahun. Ada juga yang menjadikan hari itu harinya Idnya, hari rayanya anak-anak yatim umpamanya. Tapi kebanyakan hadis-hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mengamalkan hal itu. Maka yang terpenting, keluar dari khilaf para ulama, jangan lupa untuk puasa, karena itulah yang sahih. Kalau bisa puasa, jangan hanya tanggal 10. Ya, engkau mau puasa 10 hari di bulan Muharram, engkau mau puasa 20 hari, engkau mau puasa Daud, tafadhal. Yang jangan sampai terlewat tanggal 10. Kalau kemarin di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9, yaitu hari Arafah, itu fadilahnya menghapuskan dosa 2 tahun. Nih, menghapuskan dosa 1 tahun. Usahakan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Yang penting jangan sampai kita menyamain orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sampai sekarang yang taat tuh puasa tanggal 10 Asyura. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian sebagai moderator. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas ilmu, atas waktunya. Kita sudah membahas secara singkat ya peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah, alasan-alasannya, hikmah-hikmahnya, dan keyakinan itu harganya di atas segala-galanya. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga sedikit membahas mengenai amalan-amalan bulan Muharram, yaitu doa di awal bulan, kemudian memperbanyak puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, dan puasa di 9 Muharram. Baik Ustadz, ini pertanyaan sudah cukup banyak di kolom chat, tapi Ana persilakan dulu untuk yang ingin bertanya langsung. Sudah ada penanya yang resen ingin bertanya langsung. Ana persilakan kepada Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustadz, begini mengenai kegiatan di bulan Muharram. Jadi di kompleks saya itu setiap tahun itu selalu ada kegiatan rutin yatim ya Ustadz ya. Ya. Nah, qadarullah di sini saya sebagai humas di RT gitu kan ditunjuk siapa-siapa yang mau menyalurkan sedekahnya untuk kegiatan anak yatim ini. Nah, dan juga untuk saat ini kan saya lagi belajar ya Ustadz, untuk tidak merayakan hari-hari besar seperti itu ya kan, karena di komplek saya itu selalu ada acara-acara peringatan-peringatan gitu ya. Ya. Cuman untuk acaranya saya tidak hadir. Nah, ini kan akan diadakan insya Allah di tanggal 10 Muharram. Nah, itu gimana ya Ustadz? Apakah kegiatan-kegiatan setiap tahun untuk penyantunan anak yatim itu sesuai gitu dengan sunnah, atau di bulan Muharram itu ya diperbolehkan gitu? Dengan niat saya sendiri hanya menyalurkan bagi siapa tetangga-tetangga saya yang mau sodakoh gitu. Setelah itu saya mestinya nggak mengikuti rutinitas acara-acara perayaannya seperti itu Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Nabi itu peduli banget sama anak yatim. Beliau pernah yatim. Sehingga beliau ketika berbicara tentang kondisi anak yatim, itu bukan karena cerita, tapi karena pengalaman. Allah bahkan mengatakan, wa wajadaka yatiman fa'awa. Kau dulu yatim. Kemudian bagaimana Allah menjadikan ada yang merawatmu, ada yang memeliharamu. Jadi kepedulian Nabi dengan anak yatim itu besar sekali. Sehingga kita harus peduli sama anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Dekatnya dia sama Nabi SAW. Namun bukan berarti akhirnya ada hari anak yatim. Kepedulian Nabi umpamanya dengan ibu, perintah berbakti sama ibu, itu juga tidak membuat ada hari ibu. Oh, kita kan harus peduli sama ibu. Karena di dalam agama kita,
amalan dan aktivitas kita itu sesuatu yang berkesinambungan, bukan perayaan. Perayaan Hari Ibu selesai, tidak. Islam itu terus berbakti sama ibu. Terus berbuat baik kepada anak yatim. Bukan diperingati kemudian ditinggalkan, lah. Tapi memang diamalkan. Kalau ingin mengingatkan orang berbuat baik kepada anak yatim, ya dengan ceramah, khutbah Jumat, ini dan itu, dianjurkan mereka. Apakah ada hari sodakoh? Selalu disuruh sodakoh kita sama Nabi SAW. Jadi memang Islam ini agama yang beramal. Bukan hanya diperingati kemudian selesai. Maka nasihat anak, ibu perlu sampaikan kepada tadi orang-orang masyarakat bagaimana tanggal 10 Muharram kita puasa. Karena Nabi puasa. Ini yang perlu digencarkan, difahamkan kepada umat. Setelah itu, bicara mau berbagi dengan anak yatim, silahkan berbagi. Mau tiap bulan, bikin acaranya tiap bulan. Kita tiap bulan kumpulin duit, kita bantu anak yatim. Karena kalau setahun sekali, gimana sepanjang tahun dia? Hanya tanggal 10 Muharram kita kasih dia. Maka bagaimana bikin program sama mereka, kita tiap bulan berbagi dengan anak-anak yatim. Kumpulin hal itu. Dimulai dengan bulan Muharram nggak apa-apa. Ini awal tahun Hijriah, sampaikan kepada teman-teman ya di sana. Bagaimana kita punya program berbagi dengan anak yatim sepanjang tahun. Bukan setahun sekali. Dengan cara ini akhirnya tidak jadi peringatan, tapi memang program untuk membantu. Bukan memperingati Asyura, kita ingat sama anak yatim, setelah itu enggak. Memang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan menjadikan hari Asyura itu hari Idul Aitam, idnya anak-anak yatim. Tapi hadis-hadis itu dhaif, yang sahih Nabi puasa. Nabi puasa. Adapun kita berbagi sama orang-orang, silahkan mau tanggal 10 Muharram, mau tanggal 9-nya, mau tanggal 11-nya. Tapi yang jelas, jangan sampai kita menjadikan hari itu hari peringatan aja. Setelah itu selesai gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya kepada ibu yang bertanya. Insya Allah tadi sudah jelas penjelasan Ustaz. Ini sebelum ke pertanyaan langsung berikutnya, Ana bacakan chat dulu ya Ustaz. Karena ini di chat juga udah dari awal keluar pertanyaan. Ada pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz terkait hijrah karena agama. Saya ringkas pertanyaannya Ustaz. Jadi beliau bertanya, memang kita dianjurkan hijrah ke tempat yang kita lebih leluasa dalam beribadah. Tidak ada ketakutan di tempat seperti itu, kita dianjurkan datang ke sana. Nah, beliau terketuk melihat kondisi negara-negara, mungkin negara-negara kafir, yang mungkin informasi mengenai agamanya itu sulit dan tidak masuk kepada masyarakatnya, begitu Ustadz. Dan mungkin orang-orang di sana juga sulit untuk hijrah ke negeri lain. Nah, ini beliau bertanya bagaimana hisab mereka di yaumil akhir kelak nanti. Demikian pertanyaan Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Hijrah ini syariat yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Di mana orang-orang itu tidak mampu menegakkan agamanya di negeri itu, maka dia pindah. Tapi kalau di sana dia dapat menegakkan agamanya, dan juga dia dapat berdakwah di tempat itu, lalu ada keamanan buat diri mereka dari pengaruh negatif yang ada di sana, silahkan. Karena kondisinya nggak seperti dulu sekarang. Orang itu kalau mau pindah, mau dari satu negeri, kita lihatlah saudara-saudara kita yang di Rohingya. Mereka nggak tahan hidup di sana, mau pindah mereka sudah. Kita mau hijrah sudah. Tapi mau pindah kemana mereka? Ke Indonesia pernah, tapi nggak semuanya ditampung. Mungkin hanya mereka disebut apa? Orang kalau pindah, pengungsi. Pengungsi aja. Hijrah itu bukan mengungsi. Tapi dia memang punya proyek, aku mau tinggal di sini. Hanya disebut pengungsi aja. Sehingga memang nggak seperti dahulu orang itu pindah ke negeri sana, negeri sini.
Sekarang ya harus ngurus paspor, ini itu macam-macam. Sehingga buat saudara-saudara kita yang tinggal di negeri non-muslim dan berat bagi mereka menegakkan agama, ya mereka harus berjuang di sana. Kalau memang nggak mampu hijrah, kalau mampu hijrah juga. Tapi hijrahnya pun nggak bisa kadang-kala. Ada banyak orang-orang dari Rohingya itu di kota Mekah, kota Madinah. Mungkin tidak pernah diekspos cerita ini. Ana bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, saya dari Rohingya, kata dia. Udah 30 tahun ada di Saudi. Jadi sejak dahulu, mereka itu sudah mengalami penindasan. Maka kalau mereka nggak mampu hijrah, apa hendak dikata? Tapi hendaklah orang yang mampu untuk hijrah, ya berangkat meninggalkan tempat itu. Kalau memang di tempat itu dia tidak dapat menegakkan agama. Walhamdulillah, ana bersyukur sekali ketika mendengar cerita Eropa umpamanya. Banyak negeri-negeri yang muslim itu sudah banyak sekali di sana jemaah. Sehingga mereka punya kewajiban yang tinggal di sana mendakwain orang-orang non-muslim itu supaya masuk Islam gitu. Sehingga negeri itu menjadi negeri yang Islam nyata berada di tempat itu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz untuk penanya tadi yang pertama. Baik, Anda lanjutkan dari chat dulu ini Ustadz, sebelum nanti pertanyaan langsung. Ini juga pertanyaannya kelihatannya pengalaman sendiri nih Ustadz dari jamaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tips dari Ustadz cara berdakwah di tengah keluarga yang semuanya non-muslim. Dan beliau yang bertanya ini juga dulunya non-muslim. Jadi bagaimana cara berdakwah di lingkungan seperti itu yang efektif dan menyentuh, beliau menanyakan terutama terhadap ibu kandungnya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah alal hidayah jamaah. Semoga yang bertanya dikuatkan keimanannya, diistiqomahkan di atas jalan kebenaran ini sampai ajal datang menjemputnya. Berkaitan bagaimana berdakwah. Iya. Orang-orang di sekitar kita ini yang non-muslim, imma dia sudah pernah dengar tentang Islam, atau dia memang nggak pernah peduli dengan Islam ini. Maka tugasmu sekarang, engkau kan punya pengalaman. Bagaimana pengalamanmu tentang berpindah agama dan apa yang mendorongmu, bagaimana engkau belajar? Mungkin itu yang perlu ditransfer ke orang tua, khususnya ibu. Sampaikan kepada ibu terlebih dahulu adalah tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu Nabi loh. Ceritakan tentang beliau ya. Sekarang orang apa yang nggak dilihat? Mereka nonton film ini, semuanya film-film bohong mereka tonton. Cerita-cerita hoak semua mereka ikutin. Maka engkau datang cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ceritakan kenapa engkau pindah agama. Ada apa dengan agama yang lama? Selain engkau perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah. Karena cerita Abu Hurairah ya, mendakwain ibunya juga nggak mudah. Yang kadang-kala ibunya disebutkan Nasrani ibunya. Ibunya Abu Hurairah ini juga nggak suka sama Nabi SAW. Sampai kadang-kala ngomongnya itu pedes, nggak enak. Suatu hari ketika beliau di rumahnya, ibunya ngomong nggak enak tentang Nabi SAW. Akhirnya Abu Hurairah nggak kuat. Maka dia keluar dari rumah menjumpai Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Subhanallah, Abu Hurairah pulang ke rumahnya, mau masuk rumah sama ibunya nggak boleh masuk dulu. Ternyata ibunya lagi mandi. Bayangin ya, rumah dulu itu nggak kayak sekarang, ada kamar mandinya, ada ini, semuanya macam-macam. Rumah dulu kadang-kala ya sudah buka rumah itu ya sudah semuanya gitu. Maka setelah itu Abu Hurairah diperkenankan masuk dan ibunya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berikan kepada ibu terjemahan Al-Qur'anul Karim. Coba ibu baca tentang Qul huwallahu ahad, tentang konsep keimanan dalam Islam. Gimana sih keyakinan umat Islam tentang Tuhan itu? Sangat mudah sekali dicerna. Semoga dengan cara itu dan engkau juga tunjukkan akhlak yang mulia kepada
keluargamu, kerabatmu, kalau muslim itu peduli. Jangan jadi muslim yang kemudian mencoreng nama Islam. Islam tuh kayak gini nih, males orangnya, ini itu, jangan sampai. Kau tunjukkan muslim itu adalah seorang yang giat, yang berbakti kepada orang tua, yang peduli sama lingkungan, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Semoga itu menjadi salah satu cara untuk membuka pintu hati mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, penjelasannya. Ini Ana mempersilakan Ibu Dewi Indria Kesuma untuk bertanya langsung. Pada Ibu Dewi, persilakan. Baik Ustaz, Ana bacakan dari chat dulu ya Ustaz ya. Siap, fadhal. Mungkin setelah ini Ibu Dewi. Jadi ada pertanyaan dari jamaah Ustaz, Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan tim SRB selalu diberikan kesehatan. Izin bertanya Ustaz, masih ada perbedaan persepsi tentang hijrah. Ada yang menganggap masuk agama Islam adalah hijrah. Ada juga yang menganggap berhijrah adalah serius melaksanakan syariat. Kemudian ada juga yang menganggap hijrah adalah melaksanakan sunnah dan mengikuti sunnah salafus soleh. Itu yang disebut dengan hijrah. Nah, ini persepsi mana Ustadz yang sebaiknya kita pahami terkait dengan makna hijrah? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Jadi asal kata hijrah itu maknanya meninggalkan. Meninggalkan. Jadi kalau tadi diartikan dengan beberapa arti sebenarnya, memang mungkin ada unsur kalimat meninggalkan. Kalau dulu, kalau dikatakan masuk Islam, itu dia meninggalkan kekufuran, masuk kepada Islam. Dan al-muhajir, orang yang hijrah kata Nabi SAW adalah yang meninggalkan yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan muhajir. Dulu dia melakukan yang dibenci, yang dilarang, lalu dia meninggalkannya menuju kepada yang cintai Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan tadi, mungkin dulu dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, kemudian dia tinggalkan menuju kepada sunnah Nabi SAW. Mungkin dulu dia agamanya asal-asalan ya, kemudian dia tinggalkan itu menuju kepada Islam yang kafah. Jadi itu semua disebut hijrah sebenarnya. Hanya saja tadi ada hijrah fisik, yaitu kita meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Kita meninggalkan negeri itu. Maka dikatakan alladzina amanu wa hajaru, orang yang beriman kemudian hijrah. Jadi mereka setelah beriman, konsekuensinya dahulu mereka hijrah. Meninggalkan kota Mekah. Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Nggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya nggak ada lagi hijrah fisik dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, karena kota Mekah udah jadi negeri Islam. Maka nggak dikatakan kalau keluar dari Mekah aku hijrah gitu loh. Enggak, engkau dari negeri yang penuh dengan ketaatan di sana udah. Jadi intinya secara bahasa hijrah itu adalah meninggalkan. Jadi makna-makna tadi kalau memang ada makna meninggalkan, memai dari dulu yang tidak sholat, kemudian alhamdulillah anak udah hijrah Ustaz. Maksudnya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Kepada penanya langsung, mungkin Ibu Dewi Indria Kesuma sudah siap. Tafadhol Ibu. Jazakallah khairan untuk admin dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya dalam rangka saya kan dalam proses hijrah ya. Nah, tapi ada banyak hal yang saya sendiri tidak membantah, tidak mengingkari dan tidak membenci, tapi saya sendiri belum mampu Ustadz untuk melakukannya. Apakah itu artinya saya belum bisa total atau seperti apa? Contohnya misal mengenai musik, saya tidak aktif tidak aktif mendengarkan atau mencari musik, tapi kadang ada masih dalam beberapa kegiatan saya yang
ada musiknya gitu, walaupun bukan hal yang musik yang gimana ya Ustadz ya, misalnya seperti kayak instrumental ya, atau hal yang ya musik Islami juga masih cukup banyak. Nah ini gimana ya Ustadz dalam rangka proses hijrah yang saya jalanin ini, karena saya sendiri sampai saat ini saya belum mampu Ustadz. Mohon sarannya Ustadz. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mam ahibati fillah. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah. Jadi insya Allah semua tujuannya bagaimana menjadi muslim yang kafah. Hanya saja dalam proses kadangkala seperti disebutkan ibu, ada orang-orang yang masih belum bisa meninggalkan ini, belum bisa meninggalkan ini. Jadi ada orang punya 10 dosa, dia baru tobat dari 7. Dia bertobat dari 7 dosa. Berarti tinggal 3 dosa. Alhamdulillah. Artinya dia menuju ke arah yang lebih baik daripada yang tidak bertobat sama sekali. Kalau dikatakan tadi mungkin ada hal-hal yang belum bisa ditinggalkan. Yang pertama, kita perlu menguatkan keimanan kita. Terkadang memang ada masalah-masalah yang kita ragu. Seperti ada cerita orang, dia itu udah lama ingin meninggalkan riba. Tapi karena ada informasi dari seorang guru yang mengatakan, udah engkau nggak apa-apa di tempat riba itu, asalkan engkau banyak sodakoh. Akhirnya dia tetap di tempat riba itu bertahun-tahun, karena ada informasi yang menyebabkan dia jadi meremehkan hal itu. Maka mungkin perlu kita menambah ilmu kita, mengkaji lagi masalahnya. Kalau ternyata anak kok ragu dengan masalah ini, silahkan dikaji, dipelajarin lagi. Minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ada masalah yang diperselisihkan. Nabi itu sering berdoa, Allahumma fatiras samawati wal ard. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara apa yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Maka tunjukkan kepada aku. Dari apa yang mereka perselisihkan, yang benar yang mana ya Allah. Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi kita perlu minta sama Allah. Jadi insya Allah semoga proses itu terus berjalan. Dan kita jangan sampai meremehkan ya. Kalau memang itu perbuatan dilarang sama Allah, berusaha kita untuk meninggalkan. Kalau nggak mampu, minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus terang jemaah, ada perkara-perkara yang memang sulit untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, yang sulit akan jadi mudah. Maka kalau ibu penanya tadi sedang dalam kesulitan, bingung ini itu, jangan lupa untuk selalu mengangkat tangannya, memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya hanya Allah yang dapat membantu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz Syafiq atas informasinya. Ini masih bisa lanjut ya Ustaz ya? Tafadhol, mungkin 3 pertanyaan lagi dong. 3 pertanyaan. Wah, pas nih kayaknya Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan tim mendapat lindungan Allah. Izin bertanya mengenai batasan hijrah fisik nih Ustaz. Jadi setelah hijrah hati, nah untuk orang-orang yang baru hijrah hati ini kan kalau terus berada di lingkungan yang banyak kemaksiatan, maka dikhawatirkan akan kembali kepada kemaksiatannya. Jadi bagaimana batasan hijrah fisik ini Ustaz? Mungkin ada keterangan dari Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi sebenarnya tergantung kondisi dia. Ingat yang membunuh 99 orang, kemudian dia membunuh 100. Ditambah 1 lagi jadi 100. Ketika dia hendak bertobat, nasihat alim ulama itu, engkau tinggalkan kampungmu. Karena kalau enggak, engkau bakal balik lagi gitu. Sekarang orang tersebut, bagaimana kondisinya? Kalau dia punya kawan-kawan mungkin yang nggak benar, dia harus ganti kawan gitu. Kadang-kadang dia berkata, nggak enak Ustaz, ini itu macam-macam. Ya mau tidak mau lingkungan itu akan mempengaruhi dia. Kalau dia dapat mewarnai, monggo diwarnai.
Tapi kalau dia melihat kondisinya, kok kayaknya anak kok terus-terusan di sini, balik lagi anak nih, tinggalkan. Contohnya berapa banyak orang yang narkoba, itu bukan karena keinginan, tapi karena kawan, karena lingkungan. Maka dia harus pindah, dia harus ganti kawan. Kadang-kala dia harus meninggalkan pekerjaannya, tinggalkan pekerjaannya. Tadi kita bicara keyakinan, itu di atas segala-galanya. Bagaimana para sahabat Nabi meninggalkan pekerjaan mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka. Dikuasain sama orang-orang kafir. Itu lebih penting daripada tetap berada di tempat itu, tapi mereka tidak dapat jadi orang baik akhirnya, tidak dapat beribadah dengan mudah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kepada penanya, mungkin bisa jelas ya tadi mengenai hijrah fisik. Ini ada pertanyaan Ustadz, kelihatannya dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada seseorang yang ingin melamar Ana, tapi Ana lihat agamanya biasa-biasa saja dan suka melakukan bid'ah. Lalu yang kedua, ada ikhwan yang Ana suka dan yang Ana inginkan yang tidak melakukan bid'ah, tetapi orang tuanya tidak restu dan tidak menyukai Ana. Nah, Ana bingung harus bagaimana. Ana takut agama Ana terikut dengan dia kalau memilih ikhwan yang pertama. Mohon solusi Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Memang kita beragama itu biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja itu nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Jadi kalau mau cari ikhwan itu yang agamanya biasa-biasa aja. Jadi itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Dan seperti itu yang diinginkan Allah Azza wa Jalla, agar kita mengikuti jalannya Rasul SAW. Tapi kalau ternyata dia masih mengamalkan hal-hal yang bid'ah umpamanya, berarti nggak biasa-biasa agamanya. Ada banyak tambahan. Atau ada yang banyak pengurangan. Apa solusinya? Engkau tunggu yang lainnya. Kalau tadi dikatakan ikhwan yang kedua belum bisa tembus ke orang tuanya, maka engkau sampaikan kepada dia. Bagaimana bisa komunikasi sama orang tua, bisa memahamkan bahwasanya anti ini bukan teroris. Karena biasanya perempuan kalau pakai cadar, ya perempuan pakai kerudung panjang, orang itu sudah beranggapan ini agamanya nggak biasa-biasa. Padahal ini yang biasa-biasa sebenarnya. Jadi memang kadangkala di masyarakat itu yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Yang pengkhianat jadikan pahlawan, yang pahlawan dianggap pengkhianat. Ini banyak terjadi di masyarakat. Maka rasa anti perlu ya tadi memotivasi ikhwan itu bagaimana dia merayu orang tuanya, menunjukkan bahwasanya dia nggak salah pilih dengan anti. Kalaupun akhirnya nggak jadi, teruslah berdoa memohon kepada Allah. Jangan akhirnya kita ya menikah itu terpaksa, udah nggak ada yang lainnya, ini aja nggak apa-apa. Yang ditakutkan nanti ya akan berpengaruh kepada agama anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan sekaligus ditutup kesimpulan dari Ustadz ya terkait topik kita siang hari ini. Ini memang di luar topik kelihatan Ustadz, tapi tidak apa, Ana bacakan. Bismillah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang penghasilannya haram, lalu dia memberikan makan dan membiayai keluarganya dengan uang haram, apakah si anak juga ikut berdosa Ustadz? Karena ia masih tinggal dengan orang tuanya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, uang haram itu ada dua macam. Ada kondisi yang memang barangnya barang haram. Barang haram itu bisa jadi memang makanan itu haram, babi umpamanya. Atau barang itu milik orang, curian. Dia ngerampok, haram yang hal itu. Buat keluarganya juga haram, buat siapapun haram. Karena itu memang barangnya milik orang, bukan milik dia. Dia ngambil dengan merampas. Tapi ada yang dia usahanya itu diharamkan. Bagaimana dengan keluarganya? Jadi transaksinya itu ridho dengan ridho. Seperti kalau kita bicara riba, riba ini ridho sama ridho. Orang engkau nggak apa-apa gitu. Iya.
Kadang-kala orang dikasih suap, dikasih 1 juta ini katanya, ridho, ikhlas kata dia. Tapi tetap haram, artinya cara mendapatkannya haram. Yang seperti ini, menurut sebagian ulama, itu nggak ada masalah dimakan oleh keluarganya selama mereka nggak punya penghasilan. Tapi ketika mereka sudah bisa berusaha sendiri, mereka berusaha untuk tidak tetap makan dari orang tuanya. Dan kalau bisa, malah dia ngasih orang tuanya supaya orang tuanya meninggalkan yang haram tersebut. Jadi mungkin bisa difahami bahwasanya ada 2 kondisi tadi. Barakallahu fiik jamaah, ingat kita berada di awal tahun Hijriah. Nasihat ana, hendaklah kita menghafal kalender umat Islam, berbangga dengan hijrahnya Nabi SAW, ambil pelajaran dari kisah hijrah yang begitu indahnya, bagaimana perjuangan Rasul SAW, dan ini juga akan menambah kecintaan kita kepada Rasul SAW. Kemudian yang terakhir bulan Muharram, ingat ini bulan yang mulia, perbanyak puasa di dalamnya, khususnya tanggal 10 Muharram, dan kalau bisa sebelumnya kita berpuasa. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair.